bersama saya Fitri Suhatmidasari dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Yuk belajar Bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi teks prosedur. Materi ini ada di kelas 7 semester ganjil. Selamat belajar! Kamu pasti pernah bermain layang-layang kan? Pernahkah kamu membuat layang-layangmu sendiri? Nah, saat membuat layang-layang tentu ada bahan dan alat yang akan digunakan, serta ada pula petunjuk cara membuatnya. Tahukah kamu ada sebuah teks yang bernama teks prosedur? Apa teks prosedur tersebut? Teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk dan cara-cara melakukan atau membuat sesuatu. Teks prosedur digunakan untuk memberi petunjuk agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan dengan tepat. Teks prosedur itu untuk apa ya? Tujuan teks prosedur adalah untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti suatu proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau menggunakan sesuatu. Nah, berdasarkan tujuan tersebut, ada 3 jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur cara menggunakan atau memainkan sesuatu. Yang kedua, teks prosedur cara membuat sesuatu. Yang ketiga, teks prosedur cara melakukan sesuatu. Nah, berikut ini adalah contoh teks prosedur cara menggunakan atau memainkan sesuatu, yaitu cara memainkan alat musik angklung. Pada teks ini terdapat pernyataan pengantar, kemudian berisi langkah-langkah yang harus dilakukan, kemudian pada bagian terakhirnya juga terdapat pernyataan yang merupakan penutup. Nah, kalau berikut ini adalah contoh teks prosedur cara membuat sesuatu, yaitu cara membuat batik tulis. Sama seperti contoh teks prosedur yang sebelumnya, pada teks prosedur ini juga terdapat pernyataan yang merupakan pengantar. Nah, bedanya pada bagian teks prosedur yang ini terdapat keterangan bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan dalam membuat batik tulis. Kemudian terdapat pula langkah-langkah dalam pembuatan yang berisi petunjuk untuk melakukan apa yang dilakukan dalam membuat sesuatu. Nah, berikut ini adalah contoh teks prosedur cara melakukan sesuatu, yaitu cara melakukan gerakan tari tortor. Pada teks prosedur ini juga terdapat pernyataan yang merupakan pengantar, kemudian berisi langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan gerakan tersebut, dan pada bagian akhir juga terdapat penutup. Nah, berdasarkan isinya, teks prosedur memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, teks prosedur memiliki panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Teks prosedur memiliki aturan atau batasan dalam bahan atau kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, teks prosedur berisi kegiatan yang harus dilakukan secara berurutan. Saatnya kita kuis. Nah, pada kuis kali ini ada 2 pertanyaan yang harus kamu jawab. Pertanyaan yang pertama, apa saja jenis-jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya? Pertanyaan yang kedua, menurut kamu bagaimana cara menyikapi setiap langkah-langkah dan aturan-aturan yang terdapat di dalam teks prosedur? Nah, tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Subscribe channel saya untuk menonton video pembelajaran lainnya ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.